Salam godly family yang dikasih Tuhan. Mari kita menikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat bersama firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 16 ayat yang ke-25. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Terlambat sudah, judul teh hangat saat ini. Kata terlambat sudah tidak bisa diulangi lagi, atau penyesalan yang ada di akhir kehidupan. Demikian juga dengan bacaan firman Tuhan saat ini yang mengingatkan kita bahwa hidup yang sementara di dunia ini harus kita jalani dengan bijaksana dan jangan ceroboh, karena hidup adalah kesempatan kita untuk melakukan kehendak Allah. Terlambat sudah saat kematian menjemput. Ayat 22 sampai 23. Orang miskin yaitu Lazarus dan orang kaya ini sama-sama mati. Tetapi yang membedakan adalah tempat di mana mereka setelah mati. Kematian mengakhiri kesempatan hidup di dunia ini, yaitu untuk berbuat baik, untuk melakukan kehendak Allah. Kematian mengakhiri kesenangan, kemewahan orang kaya, atau selagi hidup di dunia mendapat yang baik. Kematian mengakhiri penderitaan Lazarus sebagai pengemis yang miskin ini. Dan kita mari meresponi, mensyukuri kehidupan yang Tuhan berikan di dunia ini, untuk kita bisa berbuat baik, melakukan firman Tuhan, karena ada saatnya terlambat ketika kematian menjemput kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saat upah diberikan bagi masing-masing orang. Ayat 23 sampai 24 dikatakan, kehidupan di bumi ini yaitu mengerjakan kemuliaan yang akan datang. Orang kaya bersuka cita dalam kemewahan, yang setiap harinya bersenang-senang dan mewah hidupnya. Lazarus pengemis yang memiliki penyakit atau borok dibaringkan di depan pintu rumah orang kaya, dan anjing-anjing datang menjilati boroknya. Tetapi orang kaya ini tidak peka, egois, tidak peduli dengan orang miskin yang membutuhkan makan. Waktu itu Lazarus menunggu remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Sehingga upah Lazarus ketika kematian sudah menyebutnya, yaitu menikmati hiburan dan ada di pangkuan Abraham. Sedangkan orang kaya menderita di tempatnya, yaitu di kekekalan itu. Dan yang ketiga dikatakan bahwa saat firman disampaikan, ayat 29 sampai 31 dikatakan, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengar kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.
Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ini adalah permintaan orang kaya, di mana dikatakan, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, menyuruh Lazarus, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Luar biasa. Saat firman disampaikan, setidaknya ketika kita masih di bumi, meresponi dengan baik. Karena di situ firman itu berkuasa, dan firman itu adalah Allah sendiri menurut Yohanes pasal yang pertama. Jadi tanggapi firman dengan sungguh-sungguh. Kalau orang sudah tidak mau diyakinkan oleh pemberitaan firman Tuhan tidak mendapat tempat di dalam hati mereka. Walaupun orang dibangkitkan dari kematian, mereka pun tidak percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami agar kehidupan di bumi ini kami dengan penuh rasa syukur untuk kami nikmati dan melakukan kehendak Tuhan. Begitu juga kami tahu ketika kematian menjemput, saat upah diberikan, kami boleh mendapatkan yaitu upah sesuai dengan iman kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Setiap firman yang kami dengar, biarlah kami respon dengan baik, supaya bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.